Om Swastiastu, Om Anubhadra Ratawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Dharma Wacana, yang saya hormati segenap panitia pelaksana, dan tak lupa umat sedharma dan teman-teman yang berbahagia. Marilah senantiasa kita haturkan rasa angayu bagyo kehadapan Tuhan Ide Sang Yang Widiwasa. Karena atas asuh tertawar anugerah beliau, kita diberikan kesempatan bertemu dan berkumpul untuk bersama-sama mensukseskan event Utsawa Dharma kita tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam keadaan sehat, selamat, dan bahagia tanpa kurang suatu apapun. Dewan Juri serta umat sedharma yang berbahagia, pepatah tak kenal maka tak sayang menurut saya sudah terlalu mainstream dipergunakan untuk mengawali sebuah perkenalan. Oleh karenanya, izinkanlah saya untuk berpantun ria memperkenalkan diri saya. Ada nini-nini membeli terasi, saya Dia Aryani siap berajang prestasi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya, dan tanpa mengurangi rasa hormat, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pesan Dharma dengan judul Feminisme, Esensial Kolaborasi Laki-laki dan Perempuan Memperjuangkan Kesetaraan Gender Memerangi Budaya Patriarki. Dewan Juri serta umat sedharma yang berbahagia, Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan keberagaman suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda-beda dengan ciri khasnya masing-masing di setiap daerah. Namun sayangnya, kekayaan tersebut masih sering didiskriminasi. Memang, tidak setiap lapisan masyarakat merasakan diskriminasi suku, agama, maupun ras. Akan tetapi diskriminasi gender berbentuk kesenjangan, kekerasan, dan budaya bias gender masih dirasakan oleh sebagian masyarakat hingga pada saat ini. Tidak lain, dalam besar dibaliknya ialah budaya patriarki dari zaman nenek moyang yang masih dilestarikan hingga pada saat ini. Patriarki merupakan paham sosial yang menempatkan laki-laki sebagai otoritas utama yang mendominasi sebuah organisasi sosial dan menempatkan perempuan pada posisi yang paling lemah. Perempuan yang identik dengan keindahan, kelemahan, dan kelembutan seringkali dilabeli sebagai makhluk lemah dan dianggap tidak pantas memerankan beberapa hal seperti menjadi seorang pemimpin. Perempuan biasanya lebih ditempatkan menjadi seorang pendamping. Perempuan dianggap tidak bisa melakukan aktivitas berat seperti mengangkat galon, membetulkan genteng yang bocor, dan mencangkul tanah di sawah. Padahal dalam kitab Yajurveda Adhyaya 13 Sloka 18 disampaikan demikian. Wahai perempuan, engkau memiliki potensi yang luar biasa. Engkau kokoh bagaikan bumi yang kami pijak. Engkau ibu bagi seluruh dunia. Engkau penyokong dunia dan masyarakat. Lindungilah dunia ini dari jalan yang tidak benar. Selaraskanlah alam ini dan yakinkanlah bahwa tidak akan pernah ada kekerasan di dunia ini. Namun seolah-olah budaya patriarki menempatkan perempuan dengan berbanding terbalik dari isi kutipan sloka tersebut, di mana peran perempuan hanya terbatas pada istilah 3M saja, manak, masak, lan maca, yaitu melahirkan keturunan, menyiapkan makanan sebagai wujud bakti kepada suami dan keluarganya, serta merias diri untuk memenuhi nafsu batin suami. Seolah-olah perempuan dianggap tidak memiliki power, kreativitasnya dibatasi, dan pendapatnya dibungkam.
Dewan Juri, serta umat sedharma yang berbahagia. Demikianlah bagaimana kedudukan perempuan apabila dipandang dari perspektif patriarki. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kesetaraan gender hanya berfokus pada perempuan saja? Mari kita lihat juga sebaliknya. Memang seperti yang kita ketahui bersama, bahwa sebagian besar korban dari budaya patriarki ialah kaum perempuan. Akan tetapi, realitanya budaya patriarki juga menuntut laki-laki untuk selalu terlihat maskulin, melakukan hobi yang dianggap gagah seperti memanah, berkuda, dan sepak bola, serta dituntut untuk mampu menjadi seorang pemimpin. Laki-laki akan dianggap tidak gagah apabila memiliki hobi seperti memasak dan merancang baju. Belum lagi adanya stereotip di masyarakat yang mengatakan bahwa laki-laki tidak diperbolehkan menangis karena akan terlihat lemah layaknya perempuan. Langgengnya stereotip seperti itu kemudian melatar belakangi mengapa laki-laki menggunakan logikanya dibandingkan perasaannya dalam menyikapi berbagai hal dalam hidupnya. Laki-laki juga cenderung susah untuk mengekspresikan perasaannya. Pada kehidupan yang modern saat ini, tentu saja konservatif dan budaya bias gender seperti itu sangat menghambat terwujudnya nilai-nilai kemanusiaan. Di Indonesia hanya ada yang namanya hak asasi manusia, bukan hak asasi perempuan maupun hak asasi laki-laki. Semuanya dianggap sama dan setara dalam konstitusi yang sah. Bapak Ibu, dari beberapa realita tadi dapat kita simpulkan bersama bahwa ternyata budaya patriarki menyakiti dan merugikan kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Dewan Juri serta umat sedharma yang berbahagia, berbicara mengenai kesetaraan gender, pasti kita tidak asing lagi dengan istilah feminis atau feminisme. Esensinya, feminis memerangi budaya patriarki untuk mengupayakan terwujudnya kesetaraan gender. Dalam kitab Manawa Dharma Sastra, Adhyaya 1, Sloka 32 disampaikan demikian. Dwidwa Krita Panodam Aradena Purusobawat Ardena Narita Syamsa Wirajama Srijat Prabu, yang artinya dengan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian perempuan, Arda Nari, ia ciptakan Wiraja dari bagian perempuan itu. Sloka tersebut menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan merupakan satu kesatuan dan memiliki posisi yang sama. Agama Hindu memandang bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama-sama terhormat. Tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Semuanya setara dan sama. Yang membedakan hanyalah tugas dan tanggung jawabnya sebagai kodrat manusia. Namun, karena saat ini yang sedang gencar diperjuangkan adalah hak asasi manusia terhadap perempuan, maka muncul perspektif bahwa feminisme memihak kaum perempuan dan menindas kaum laki-laki. Padahal banyak juga tokoh-tokoh feminis yang turut memperjuangkan toxic masculinity dan kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi kepada laki-laki. Contohnya ialah Clementine Ford, seorang tokoh feminis kontemporer yang paling terkemuka di Australia. Ia mengusulkan bahwa masyarakat patriarki dapat berbahaya dan destruktif bagi kaum laki-laki maupun perempuan. Perlu kita garis bawahi bersama bahwasanya feminisme memperjuangkan hak-hak dasar seperti hak untuk memperoleh akses pendidikan, hak untuk bekerja dan memperkerjakan, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk menyuarakan pendapatnya, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, serta hak-hak dasar lainnya. Bukan menuntut persamaan fisik, mental, maupun kekuatan jasmani.
Misalnya Bapak Ibu, ada perspektif yang mengatakan bahwa perempuan dengan kefeminimannya dianggap lebih pantas bekerja menjadi seorang sekretaris maupun guru taman kanak-kanak. Padahal di sisi lain, laki-laki juga bisa dan mampu menjadi seorang sekretaris maupun guru taman kanak-kanak. Selain itu, pekerjaan rumah misalnya, yang lebih sering dibebankan kepada kaum perempuan dan dilabeli sebagai orang rumahan. Sekalipun diizinkan untuk bekerja, perempuan juga dituntut untuk mampu memikul beban ganda. Setelah pulang dari bekerja, sampai rumah masih harus mengurusi pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak, dan lain sebagainya. Padahal sejatinya, pekerjaan rumah merupakan tanggung jawab dari seluruh penghuni rumah, termasuk laki-laki, tidak hanya istri atau perempuan saja. Kehidupan akan lebih selaras apabila laki-laki dan perempuan mampu berkolaborasi untuk memusnahkan budaya patriarki. Namun, adanya tafsiran-tafsiran yang salah tentang feminis itu sendiri, serta ada beberapa oknum feminis yang seolah-olah mengglorifikasi bahwa perempuan lebih superior dibandingkan dengan laki-laki lah, yang kemudian melatar belakangi adanya relasi yang tidak sehat serta selisih paham dan batin antara laki-laki dan perempuan. Yang perlu digarisbawahi adalah yang sebenarnya kita perlukan adalah edukasi dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat luas tentang sebenarnya seperti apa sih kesetaraan gender yang diperjuangkan oleh kaum feminis, serta pentingnya pembenahan pola pikir laki-laki dan perempuan dalam penuntutan persamaan hak agar tidak menyalahi kodrat dan kultur atau guna karmanya. Manusmriti mengumpamakan perempuan sebagai bumi, pertiwi, atau tanah, dan laki-laki adalah benih atau bibit, yang dimana bumi dan benih memiliki peran dan kedudukan yang sama pentingnya dalam menciptakan kehidupan. Perempuan tanpa hadirnya laki-laki tidaklah lengkap. Demikian pula sebaliknya, laki-laki tanpa hadirnya perempuan juga tidaklah lengkap. Dalam agama Hindu, setiap individu memiliki potensi dan kesempatan yang sama untuk dapat mencapai capaian spiritual dan moksartam jagadita yaca iti dharma. Dewan juri serta umat sedharma yang berbahagia, demikianlah pesan dharma yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan sinar suci dan pembelajaran yang berharga bagi kita semua. Sebelum mengakhiri, izinkanlah saya untuk berpantun kembali. Nasi biryani, lauknya ikan tenggiri. Saya Diaryani pamit undur diri. Om Santi 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 Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selama-lamanya. Terima kasih.